Metode linear congruential generator yang sudah dibahas pada video sebelumnya itu bisa kita gunakan untuk membangkitkan bilangan acak uniform ya. Jadi kalau kita sudah bisa membangkitkan bilangan acak uniform, bilangan acak uniform ini nantinya bisa kita manfaatkan untuk membangkitkan bilangan acak lainnya yang mengikuti dari sembarang distribusi lainnya. Nah, secara umum itu ada 3 cara untuk membangkitkan bilangan acak. Yang pertama, ada yang disebut metode inverse transform, kemudian yang kedua metodenya disebut accept and rejection, kemudian yang ketiga ada yang disebut direct transformation. Nah, pada materi di komputasi statistik ini saya hanya akan menyampaikan salah satu metode saja, yaitu metode yang pertama yang disebut metode inverse transform. Nah, metode ini diambil berdasarkan teori yang disebut probability integral transformation. Jadi idenya adalah kalau kita mau membangkitkan suatu perubahan X ya yang bersifat kontinu, di mana perubahan X ini mengikuti atau memiliki CDF. CDF itu singkatan dari cumulative distribution function atau fungsi kumulatif. Atau kalau di dalam statistika matematika biasanya cukup kita sebutkan fungsi distribusi yang kita beri notasi f besar X. Di mana f besar X atau fungsi distribusi ini kan kita definisikan sebagai peluang perubahan X lebih kecil dari X. Ya. Jadi kenapa disebut kumulatif ya? Karena kan sebenarnya ini fungsi ini kan menjumlahkan peluang untuk semua nilai X yang lebih kecil dari X kecil ini ya. Nah, cara membangkitkan bilangan acak X ya yang mengikuti distribusi tertentu atau mengikuti fungsi peluang tertentu, itu caranya dengan metode transform inverse transform itu ada 4 langkah ya. Pertama, kita tentukan dulu perubahan acak X-nya itu mengikuti fungsi distribusi yang seperti apa. Kita ingin membangkitkan perubahan acak dengan distribusi yang seperti apa yang kita inginkan. Jadi kita definisikan dulu pada tahapan pertama. Nah, kalau sudah kita tentukan fungsi distribusinya atau fx-nya, pada langkah kedua kita cari inverse-nya. Ya, jadi kita ambil inverse dari fungsi peluang yang kita definisikan di nomor 1. Kemudian kalau sudah kita dapatkan inverse-nya, kemudian kita bangkitkan bilangan acak U, di mana U ini berdistribusi uniform ya. Nah, membangkitkan bilangan acak U yang berdistribusi uniform ini kita bisa menggunakan metode linear congruential generator ya. Nah, kemudian pada tahapan yang terakhir kita bisa mendapatkan bilangan acak X dengan cara menghitung mensubstitusikan bilangan acak uniform, kita substitusikan kepada nilai atau fungsi dari inverse CDF F-1 ini. Nah, setelah 4 langkah ini dilakukan, nanti kita peroleh barisan bilangan acak X ya, di mana dia akan mengikuti fungsi peluang atau fungsi distribusi sesuai yang kita definisikan pada tahapan 1. Nah, sebagai catatan, sebenarnya secara perhitungan ya, proses pembangkitan bilangan acak ini dengan menggunakan inverse transform itu cukup relatif mudah ya. Cuman ada kalanya ketika proses pada tahapan kedua ini yang menjadi krusial ya, karena tidak semua fungsi distribusi itu mudah kita tentukan inverse-nya. Yang paling sederhana kalau fungsi distribusi eksponensial itu mudah kita ambil inverse-nya. Tetapi kalau misalkan kita punya fungsi distribusinya dan normal, tentu tidak mudah kita lakukan atau kita hitung inverse-nya ya. Nah, sebagai ilustrasi bagaimana mengaplikasikan metode inverse transform ini, kita akan coba membangkitkan bilangan acak yang mengikuti atau berdistribusi eksponensial dengan lambdanya adalah 3 ya, dengan menggunakan metode ini.
Kemudian nanti kita coba hasilnya kita bandingkan dengan fungsi bawaan yang ada di R. Jadi sebenarnya di R sendiri itu sudah tersedia berbagai macam pembangkitan bilangan acak termasuk uniform, kemudian eksponensial, normal dan lain sebagainya itu sudah tersedia. Ya, cuman di sini kita coba mempelajari bagaimana bilangan acak itu dibangkitkan. Ya, di sini kalau kita bandingkan dengan R, nanti kita bisa menggunakan perintah REXP. Ya, jadi kalau kita gunakan perintah ini artinya kita ingin membangkitkan bilangan acak yang mengikuti distribusi eksponensial. Nanti setelah kita coba ya, kita aplikasikan dengan menggunakan metode inverse transform dan juga dengan menggunakan fungsi bawaan di R, nanti kita coba bandingkan hasilnya dengan menggunakan histogram. Oke, nah sesuai dengan algoritma yang diberikan ya di slide sebelumnya, pertama kita harus mendefinisikan dulu fungsi distribusi dari data yang mau kita bangkitkan. Tadi kan seperti soal yang diberikan, kita ingin membangkitkan distribusi eksponensial, berarti kita harus menuliskan bagaimana bentuk fx-nya ya. Kita tahu kalau misalkan kita punya distribusi eksponensial dengan parameter lambdanya tadi diberikan 3 ya, maka kita bisa tuliskan fungsi peluangnya ini adalah 3e pangkat minus 3x ya, dimana syarat untuk eksponensial kita tahu x-nya lebih besar dari 0. Kemudian kita coba menghitung bagaimana fungsi distribusi dari distribusi eksponensial ya. Sesuai definisinya, distribusi eksponensial atau fungsi distribusi ini kan bisa kita tuliskan sebagai peluang x lebih kecil dari x ya. Nah, peluang x lebih kecil dari x ini kan bisa kita hitung dengan menggunakan integral ya, dimana batas bawahnya 0, batas atasnya adalah x ya, x. Kemudian kita tuliskan fungsi peluangnya adalah 3e pangkat minus 3x dx ya. Jadi kalau kita integralkan nanti kita peroleh fungsi distribusi dari distribusi eksponensial adalah 1 minus e pangkat minus 3x. Langkah berikutnya setelah kita tentukan fungsi distribusi, kita hitung bagaimana fungsi inverse-nya ya, bagaimana inverse dari fungsi distribusi eksponensial. Nah, kalau misalkan kita sudah peroleh fungsi CDF-nya, ya jadi kita tuliskan, misalkan saya tuliskan sebagai Y sama dengan 1 minus E pangkat minus 3X ya. Mencari inverse itu sama saja kita tukar ya, kita tidak tuliskan sebagai Y merupakan fungsi dari X, tetapi sebaliknya kita ganti, kita tuliskan X merupakan fungsi dari Y. Ya, kita tuliskan itu kita sebut sebagai inverse-nya ya. Jadi kalau kita mau menuliskan sebagai fungsi dari X ya, berarti ini bisa saya tuliskan E pangkat minus 3X sama dengan 1 minus Y ya. Nah, supaya eksponennya hilang, kita ambil nilai logaritma atau nilai ln untuk kiri kanan, karena ln dari eksponen itu kan sama saja dengan nilai yang ada di pangkatnya ya. Berarti kita punya minus 3x sama dengan 1 minus y. Jadi tidak lupa kita kasih ln ya. Berarti dari sini kita bisa tuliskan x sama dengan ln 1 minus y dibagi minus 3 ya. Jadi dengan kata lain fungsi inverse dari CDF distribusi eksponensial itu adalah minus ln 1 minus u dibagi 3 ya. Nah, dari sini kita masuk ke tahapan ketiga ya, kita bangkitkan bilangan acak uniform ya, dimana bilangan acak uniform ini kita ambil di antara 0 dan 1 ya. Jadi di sini saya langsung menggunakan perintah bawaan yang sudah ada di R ya. Kita bisa manfaatkan, kita bangkitkan bilangan acak uniform dengan menggunakan R unif. Nah, di sini saya minta untuk membangkitkan sebanyak 1000 ya pengamatan.
Kemudian pada tahapan keempat ya, di sini kita substitusi nilai U yang sudah dibangkitkan pada tahapan ketiga ya, pada proses atau algoritma ketiga, kita substitusi ke dalam persamaan inverse CDF dari distribusi eksponensial ya. Jadi di sini nilai U-nya disubstitusi kepada persamaan inverse-nya ya. Inverse-nya kan diberikan oleh persamaan log 1 minus U dibagi 3, ya minus log 1 minus U bagi 3. Di sini hasilnya saya masukkan ke objek X ya. Head X ini digunakan untuk melihat hanya 6 ya, 6 bangkitan bilangan acak yang pertama ya. Walaupun secara total X ini adalah vektor yang panjangnya 100 ya. 1000 ya, bukan 100, karena di sini saya minta membangkitkan datanya sebanyak 1000. Jadi X ini panjangnya 1000, head ini hanya untuk melihat beberapa bilangan acak yang awalnya saja, cuma 6 yang ditampilkan. Kemudian selain menggunakan metode transform, inverse transform, kita juga bisa menggunakan fungsi bawaan R ya, dengan cara memberikan atau menggunakan perintah RXP. Argumennya yang pertama adalah berapa banyak data yang mau kita bangkitkan. Di sini kita minta untuk membangkitkan 1000 data. Kemudian red sama dengan 3, artinya parameter lambdanya adalah 3. Nah, di sini kita coba bandingkan ya hasil yang kita bangkitkan sendiri ya dengan menggunakan inverse transform sama dengan bilangan acak yang diberikan dengan menggunakan perintah RXP ya. Jadi kalau kita amati ya proses pembangkitan data ini dari histogram ini kan sebenarnya tidak berbeda jauh ya. Jelas memang tidak akan sama persis karena ini kan namanya juga merupakan bilangan acak ya. Jadi kalaupun kita bangkitkan berkali-kali, tentu bentuk histogramnya juga tidak akan sama persis, tetapi kita tahu bahwa tren atau polanya ini relatif sama ya, dia adalah turun ya, jadi seperti ini polanya.